pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga dengan rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan Persatuan Olahraga Indonesia untuk memperhatikan kesejahteraan para atlet dan juga pelatih sehingga dapat terus berpartisipasi dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan Persatuan Olahraga Indonesia memperhatikan kesejahteraan para atlet dan pelatih sehingga dapat terus berpartisipasi dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mendorong peningkatan alokasi anggaran yang cukup oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sehingga dapat menjamin kesejahteraan para atlet dan pelatih serta dapat menjalankan roadmap olahraga nasional dengan optimal. Ya, salah satu kunci untuk kita memastikan bahwa talenta-talenta yang terbaik itu mau menekuni dunia olahraga sebagai atlet, bukan hanya sepak bola ya, semua jenis cabang olahraga apalagi yang nanti akan dipertandingkan, maka kita harus konsekuensinya dalam memberikan perhatian yang cukup kepada kesejahteraan mereka. Bukan hanya atletnya, sebenarnya juga pelatih-pelatihnya ya, dan juga tentu saja ini merupakan satu konsekuensi dari adanya undang-undang, bukan hanya ada satu aturan tapi harus bisa diimplementasikan. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mendorong program pembinaan yang dilakukan oleh atlet-atlet berpengalaman guna meningkatkan prestasi dan kesejahteraan para atlet nasional. Terutama mereka yang berprestasi ya, dan mereka sudah tidak ini, kita juga memberikan ruang kepada mereka untuk mendorong pemerintah dan juga PSSI untuk bisa memperhatikan mereka gitu ya. Tentunya waktu itu kalau nggak salah di Undang-Undang Sisdiknas gitu ya, kita juga udah mendorong agar pemerintah untuk menyiapkan satu program gitu ya, program kepada mereka sehingga mereka bisa dimanfaatkan ya, terutama orang-orang yang pernah berprestasi ini kan ada orang-orang yang punya pengalaman ya, punya jam terbang ya, jadi mereka tuh bisa dioptimalisasikan gitu loh. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kemendikbudristek menggelar Asesmen Nasional Bakat dan Minat atau ABM yang diikuti seluruh siswa kelas 9 SMP. Komisi 10 menilai asesmen bakat minat dapat memetakan kemampuan siswa sesuai ketertarikan dan kepribadian peserta didik. Kemendikbudristek menggelar Asesmen Nasional Bakat dan Minat atau ABM yang diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 SMP. Komisi 10 menilai asesmen bakat minat dapat memetakan kemampuan siswa sesuai ketertarikan dan kepribadian peserta didik. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menyampaikan, asesmen nasional merupakan program untuk memetakan mutu pendidikan yang bertujuan untuk memotret bakat dan minat peserta didik. Sekarang asesmen nasional itu cenderung memetakan, jadi hanya motret apa adanya. Nah, kalau asesmen nasional asasnya seperti itu, maka nggak boleh ada pengkondisian. Jadi sekarang katanya untuk meratakan jalan ada asesmen dari si bakat. Nah, bakat minat yang nanti mungkin berarti ujungnya ke talenta dan seterusnya. Kalau konsisten ini saya kira bagus. Jadi membiarkan mereka sesuai dengan potensinya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menambahkan, asesmen nasional bakat minat merupakan refleksi bagi peserta didik dan mendeteksi potensi setiap peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap asesmen nasional ini bisa mendeteksi potensi peserta didik dari sisi watak, dari sisi minat. Nah, dan kalau itu kemudian bisa dilakukan secara efektif, maka menurut hemat saya pendidikan kita akan lebih siap untuk mengantarkan atau memberi bekal kepada siswa didik kita untuk menjadi anak-anak yang sukses. Samuel dan Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI menilai pemberantasan mafia tanah di Indonesia tidak akan berjalan optimal jika ada oknum internal yang masih turut serta memuluskan langkah para mafia tanah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai Kementerian ATR BPN kurang tegas dalam menindak oknum internal yang ikut serta membantu oknum mafia tanah semakin merajalela di Indonesia. Penindakan tegas terhadap oknum internal diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam memberantas seluruh persoalan tanah yang ada di Indonesia. Komisi 2 DPR RI menilai kurangnya ketegasan Kementerian ATR BPN dalam menindak oknum internal yang ikut serta membantu membuat oknum mafia tanah semakin merajalela di Indonesia. Untuk itu, penindakan tegas terhadap oknum internal diharapkan akan mempermudah pemerintah dalam memberantas seluruh persoalan tanah. Menilik kasus yang terjadi di Provinsi Lampung, anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan berpendapat peran oknum internal ATR BPN sangat berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam memberantas mafia tanah. Ia mengingatkan BPN Kepulauan Riau lebih ketat mengawasi pergerakan pegawainya, jangan sampai ada celah bagi para mafia. Sebisa mungkin Kementerian ATR BPN memeriksa dulu di dalam. Jangan dibela. Kalau memang ada oknum Kementerian BPN yang terlibat, yang diduga terlibat, ya itu yang diselesaikan terlebih dahulu. Pembersihan internal dulu deh. Ya, supaya langkahnya keluar lebih mudah lagi gitu. Ya, kalau misalkan di dalam sendiri itu tidak bisa kita bersihkan, bagaimana kita mau membersihkan keluar gitu. Ya, jadi ya tidak ada itu cerita orang BPN tidak terlibat, nggak mungkin. Nggak akan terjadi itu sertifikat kalau tidak ada orang dari oknum dari orang BPN sendiri yang terlibat. Itu yang saya sampaikan mengenai mafia tanah ini. Nah, sampai hari ini kan ketegasan itu belum ada gitu. Mudah-mudahan dengan menteri yang baru kita dukung sepenuhnya dari Komisi 2 ke menteri yang baru ini akan lebih tegas lagi. Lebih lanjut, Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Kementerian ATR BPN dalam penanganan kasus-kasus mafia tanah. Di bawah pimpinan menteri baru diharapkan membawa angin segar dalam pemberantasan mafia tanah dengan lebih tegas dan efektif. Dari Kepulauan Riau, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 meminta pemerintah berkoordinasi dengan intensif dalam pengawasan penyaluran dana bagi hasil usaha atau DBHBP Tangguh demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Papua. Meninjau langsung kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat, Komisi 7 DPR RI mencatat pencairan dana bagi hasil atau DBHBP Tangguh kepada masyarakat Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni belum maksimal. Menanggapi ini, Komisi 7 meminta pemerintah berkoordinasi secara intensif dalam pengawasan penyaluran dana tersebut demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Papua. Pada tahun 2023, BP Tangguh menyerahkan DBH sebesar 3 triliun rupiah ke Pemprov Papua Barat dan 2,9 triliun rupiah ke Pemkab Teluk Bintuni. Namun pencairannya belum maksimal. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Nurwitasari mendorong BP Tangguh berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait implementasi Undang-Undang Migas dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya kita juga harus menelusuri selama ini dana bagi hasilnya digunakan untuk apa. Karena kalau dari
apa yang disampaikan oleh BP Tangguh tadi, bahkan dana bagi hasilnya ini hampir setengah dari APBD di kabupaten setempat ini gitu ya. Nah tentu kita ingin melihat pemanfaatannya untuk apa. Kita nggak bisa langsung menjudge gitu ya, kenapa kok sedikit turun. Kita harus tahu dulu, perlu dilakukan komunikasi, klarifikasi terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten setempat. Dan jika memang kemudian ditemukan bahwa dana bagi hasil tersebut kurang terarah secara optimal, tentu kita bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka gitu. Lebih lanjut, Diah menegaskan, kegiatan usaha hulu migas harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi tambang, sehingga dibutuhkan pengawasan ketat terhadap DBH agar dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan tepat. Dari Papua Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan kerja ke Gianyar, Bali, Komisi 6 DPR RI meminta Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk memperluas cakupan nasabahnya di wilayah Bali. Tak hanya menyasar umat muslim, BSI diharapkan dapat memberikan manfaat permodalan dan pembiayaan untuk kalangan masyarakat umum. Dalam kunjungan kerja ke Gianyar, Bali, Komisi 6 DPR RI meminta Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk memperluas cakupan nasabahnya di wilayah Bali. Tak hanya menyasar umat muslim, BSI diharapkan dapat memberikan manfaat permodalan dan pembiayaan untuk kalangan masyarakat umum. Anggota Komisi 6 DPR RI Ananta Wahana menilai BSI belum maksimal dalam menggait nasabah non-muslim. Pasalnya data nasabah BSI di wilayah Bali masih didominasi oleh nasabah muslim. Padahal BSI memiliki prinsip pembiayaan yang ramah UMKM. Oleh karenanya ia meminta BSI membuat berbagai terobosan agar masyarakat non-muslim tertarik untuk menjadi nasabah. Kita lihat BSI ini punya prinsip kerja yang cukup bagus, kayak koperasi. Sifatnya bagus sekali. Gotong royong kan, kalau kita bicara Pancasila ya pas ini Pak. Yang jadi masalah itu program apa ini supaya teman-teman yang non muslim ini merasa juga bagian dari BSI ya, artinya bisa ini karena dia merasa istilah-istilahnya kan kita asing Pak. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 Melina Leimena mendorong BSI untuk berkontribusi lebih dalam peningkatan UMKM di Bali. Untuk itu, BSI harus konsisten membuka diri bagi seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan permodalan dan pembiayaan. Selain dikasih modal, kemudian dikasih pelatihan, juga diharapkan mereka mencari juga untuk pemasarannya. Misalnya mengajak orang-orang UKM itu untuk berpameran di luar negeri. Sehingga kalau kita diajak berpameran, tentunya kita lebih membuka wawasan apa yang harus kita buat untuk selera pangsa pasar luar negeri. Dari Gianyar, Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Badan ad hoc merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam Pilpres lalu juga tentunya Pilkada September 2024 mendatang. Yap, dan dengan kata lain, pembentukan badan ad hoc menentukan kesuksesan terselenggaranya pemungutan suara pada Pilkada mendatang. Dan pemirsa, informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, badan ad hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Untuk itu, anggota Komisi 2 DPR RI mendorong agar seleksi terhadap badan ad hoc ini diperketat dari segi kualitas agar menghasilkan pilkada yang berkualitas pula. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Badan ad hoc merupakan salah satu unsur yang memiliki peranan penting dalam Pilpres hingga Pilkada November 2024 mendatang. Sebab badan ad hoc merupakan cikal bakal terbentuknya panitia untuk pemungutan suara. Berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024, badan ad hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Secara aturan, jadwal pembentukan badan ad hoc dimulai pada tanggal 17 April hingga 5 November mendatang. Dengan kata lain, pembentukan badan ad hoc merupakan kunci kesuksesan terselenggaranya pemungutan suara. Tak heran bila Komisi 2 DPR RI meminta seleksi panitia ad hoc untuk pilkada lebih ketat dan profesional. Terlebih jika kita berkaca pada Pilpres dan Pileg bulan Februari lalu, berbagai pelanggaran terjadi di sejumlah TPS hingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang bahkan menyebutkan, sebagian besar panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan tidak memahami cara penghitungan dan penjumlahan suara. Belum lagi terkait dugaan transaksi suara oleh oknum panitia ad hoc. Yang pertama menyangkut ad hoc. Ya, ad hoc itu betul-betul harus selektif dan sifatnya terbuka supaya tidak terulang seperti kejadian pemilu kemarin, ya, yang mengarah kepada transaksional. Yang kedua, PPK PPS ini sebagian besar kurang paham tentang teknis penghitungan suara, bahkan penjumlahan suara juga kurang paham. Ya, oleh karena itu ini menjadi makanan kami kepada KPU provinsi supaya lebih selektif lagi nantinya di dalam menentukan PPK dan PPS-nya. Justru penyelenggara pemilu termasuk badan ad hoc karena seleksinya kurang baik sehingga mereka justru menjadi alat atau simpul penyalur money politics. Itu dari hasil temuan dari media sosial maupun informasi dari masyarakat. Dari sini dapat dipahami bahwa badan ad hoc terdiri dari anggota dan sekretariat PPK, PPS, dan KPPS yang membantu Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pilkada. Maka dapat dikatakan kualitas seleksi panitia ad hoc sangat menentukan bagaimana situasi atau nasib pilkada mendatang. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, anak-anak ini merupakan generasi penerus bangsa yang tentunya menjadi aset berharga yang turut berpengaruh bagi masa depan bangsa. Dan berkaitan dengan hal tersebut, maka tumbuh kembang anak tentunya menjadi bagian dari tanggung jawab kita dengan sejak dini memberikan hal-hal positif bagi para penerus bangsa ini. Dan salah satu hal positif nih pemirsa yang dapat Anda berikan kepada anak-anak tentunya bermanfaat juga bagi tumbuh kembangnya. Tentu Anda dapat mengajaknya beredukasi di Perpusnas. Lalu seperti apa dan bagaimana keseruannya? Tetaplah bersama kami di TVR 09. Air tak hanya penting untuk kehidupan manusia. Air juga punya kekuatan besar dalam politik dan demokrasi. 2,2 miliar manusia tak memiliki akses terhadap air bersih. Di banyak wilayah, kekurangan air dan distribusi yang tidak merata
merupakan masalah yang mendesak. Air menjadi sumber konflik. Sengketa atas air dapat memiliki dampak politik yang signifikan. Air harus dikelola secara demokratis untuk memastikan pengelolaan air yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Air bukan hanya sumber daya, tetapi juga hak asasi manusia yang mendasar. Kita harus mengambil langkah nyata untuk bekerja bersama menuju masa depan di mana semua orang memiliki akses ke air bersih. Bertindaklah mulai hari ini. Dukung Forum Air Dunia 2024. Suarakan pendapat dan kepedulian kamu sehingga kita bisa membuat perbedaan yang nyata. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya pemirsa, tentunya menjadi perpustakaan tertinggi di dunia. Memiliki 24 lantai, Perpustakaan Nasional terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Dan selain menyediakan koleksi buku untuk berbagai kalangan usia, Perpusnas juga menyediakan berbagai kegiatan nih pemirsa untuk anak-anak mulai dari balita hingga usia sekolah. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya wisata edukasi anak di Perpusnas pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Pemirsa Intips, anak-anak adalah aset bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka dari itu, sedari kecil kita harus memberikan kegiatan positif untuk tumbuh kembangnya. Intips kali ini akan mengajak anak-anak ke tempat seru untuk berwisata sekaligus mengedukasi. Yap, kita akan berjalan-jalan ke Perpustakaan Nasional yang ramah anak. Perpustakaan yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta ini menyediakan banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita intip selengkapnya. Perpustakaan tertinggi di dunia ini terdiri dari 24 lantai. Nah, di lantai 7 Perpusnas ada spot yang dikhususkan untuk layanan anak-anak. Di sini banyak koleksi buku khusus anak, mulai dari balita hingga usia sekolah loh. Desain ruangan baca yang berwarna-warni ini ikut membangun nuansa ramah anak yang ceria dan imajinatif. Selain datang perorangan, ternyata Perpusnas juga menerima kunjungan rombongan anak-anak. Seperti kunjungan yang dilakukan oleh Dizon Preschool Cideng berikut ini. Wah, kelihatan seru ya. Anak-anak sedang melihat apa itu? Ternyata ada kakak pustakawan yang sedang melakukan atraksi sulap. Sulap edukatif ini adalah salah satu layanan unggulan Perpusnas yang khusus dilakukan untuk anak-anak. Sulap edukatif ini adalah upaya untuk meningkatkan literasi anak yang dikemas dengan metode sulap yang menarik. Jadi dari kecil itu sudah kita tanamkan bahwa anak-anak itu loh, banyak loh informasi yang bisa didapatkan dari buku. Contohnya di layanan anak-anak itu kan ada sulap ya. Nah, biasanya materi-materi sulap itu diambil dari buku dan biasanya terakhir daripada pertunjukan itu nanti Pak tukang sulapnya pustakawan kita itu memberitahu bahwa sulap itu adalah trik-trik dan bisa dipelajarin. Nah, dipelajarin itu dari mana? Bisa belajar dari buku. Jadi kita itu memberikanlah edukasi berliterasi untuk anak-anak kita menjadi bekal mereka ke masa depan. Meskipun anak-anak usia toddler belum fasih membaca, namun kegiatan ini bisa menumbuhkan kecintaan anak terhadap buku sedari dini. Di sekolah kami encourage mereka untuk cinta sama buku, cinta membaca. Walaupun mereka, khususnya murid saya di umur 2-3 tahun, walaupun mereka belum bisa baca, sekarang kan
buku-buku udah sangat-sangat kreatif. Ada yang pop up, ada yang penuh dengan gambar, ada yang penuh dengan bunyi, warna. Dari situ dulu, kalau misalnya cinta dari bukunya dari kecil sudah terbentuk, itu nanti stepnya akan bertambah menjadi cinta membaca. Itu tujuan kami, goal kami adalah anak-anak menjadi cinta membaca, jadinya semakin banyak tahu, banyak ilmu. Selain layanan anak di lantai 5, anak-anak juga bisa melakukan berbagai kegiatan lainnya di Perpusnas. Seperti kegiatan menonton bersama di mini teater yang ada di lantai 8 Perpusnas. Wah, rasanya seperti nonton di bioskop ya. Berkapasitas 35 orang di dalam mini teater ini, anak-anak bisa menonton berbagai tayangan edukatif yang menghibur. Kalau begini sih tambah seru ya nonton bersama teman-temannya. Tertarik untuk berkunjung dengan rombongan anak-anak? Mudah banget nih caranya. Pemirsa bisa mengirimkan surat permohonan kunjungan ke Perpusnas. Namun kalau pemirsa hanya ingin datang dengan buah hati tercinta, bisa langsung datang ke Perpusnas ya. Weekend juga buka kok. Jika sudah lelah dan lapar, pemirsa juga bisa mengajak anak-anak untuk singgah ke kantin Perpusnas di lantai 4. Menunya cukup bervariasi dan ramah di kantong juga kok. Bagaimana liputan Intips kali ini? Semoga bisa menjadi inspirasi ya untuk alternatif destinasi wisata anak yang edukatif. Sekian dulu liputan Intips kali ini. Sampai jumpa di liputan Intips berikutnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara pemirsa kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing. Dan tentunya pemirsa, meskipun sedang masa reses, sejumlah program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.